Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Marlina sebagai peserta PPG PAI Daljab tahun 2024 ingin memaparkan video pembelajaran P5 yang saya dan tim terapkan di SDN 2 Kadupandak. Untuk tahun ajaran 2024-2025, tema yang kami ambil yaitu kewirausahaan dengan memilih topik mengolah bayam menjadi cemilan masa kini. Dalam menentukan tema dan topik P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, tentunya kami melibatkan peran orang tua serta peserta didik. Besar harapan kami sebagai lembaga dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat menumbuhkan karakter peserta didik menjadi karakter-karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi bekal untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Selain itu, kami juga berharap peserta didik menjadi pribadi yang baik, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia dengan menerapkan nilai-nilai agama dalam menjalani kehidupan, sehingga di masa yang akan datang mereka bisa menjadi pemimpin yang bijaksana, wirausahawan yang kreatif, pendidik yang inovatif dan inspiratif, serta menjadi teladan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Alasan kami memilih sayur bayam menjadi salah satu tanaman untuk pengolahan proyek P5 kali ini dikarenakan sayur bayam merupakan tanaman yang sering dan banyak sekali dijumpai di daerah kami. Selain itu, bayam merupakan sayuran yang mudah untuk ditanam tanpa membutuhkan perawatan khusus, sehingga banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan untuk menanam bayam di pekarangan mereka. Sayur bayam dengan segudang manfaat yang dimilikinya menjadi salah satu tanaman yang sering diolah oleh masyarakat sebagai pendamping nasi dan juga sebagai cemilan. Ya, cemilan. Tidak jarang masyarakat Kadupandak menjadikan bayam sebagai cemilan dengan mengolahnya menjadi keripik. Ada salah satu home industry di Kadupandak yang mengolah bayam menjadi cemilan keripik. Namun sayang, home industry tersebut mengalami kendala dalam pemasaran atau penjualan. Sehingga diharapkan dengan adanya proyek ini, kita dapat mengenalkan kepada peserta didik mengenai potensi yang ada di sekitar atau di lingkungan untuk diolah menjadi sesuatu yang dapat menghasilkan peluang usaha serta membantu perekonomian masyarakat. Tujuan dari proyek ini yaitu mengharapkan peserta didik untuk mampu mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi serta gagasan, berkomunikasi dengan kelompok untuk mencapai tujuan bersama, serta menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Adapun target dari proyek ini yaitu diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mencapai dimensi profil pelajar Pancasila, mandiri, bernalar kritis, dan dinamis serta inovatif. Berikut adalah target pencapaian di akhir fase pada setiap elemen dimensi profil pelajar Pancasila. Adapun penilaian untuk perkembangan sub-elemen per fase adalah sebagai berikut.
pada aktivitas yang pertama, yaitu sosialisasi, di mana seluruh tim koordinator proyek P5 dan juga orang tua beserta peserta didik bersama-sama melakukan diskusi untuk menentukan tema serta topik yang akan dipilih dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Aktivitas yang kedua yaitu asesmen diagnostik. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan kesiapan belajar siswa dalam melaksanakan proyek P5. Aktivitas 3 yaitu pengenalan. Pada kegiatan ini, peserta didik dikenalkan tentang tanaman bayam, mulai dari manfaatnya, jenisnya, serta cara pengolahannya, dengan menonton video atau tayangan yang disediakan oleh tim koordinator P5. Aktivitas 4 yaitu pembahasan ide. Di sini, setiap peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka saling berdiskusi untuk menentukan pengolahan bayam menjadi cemilan masa kini. Aktivitas 5. Kunjungan. Pada aktivitas ini, terlebih dahulu tim bersama kepala sekolah membuat janji untuk bertemu dengan pihak home industry yang akan dikunjungi. Selain kunjungan, pihak sekolah juga meminta bantuan kepada home industry untuk menjadi narasumber dan memberikan materi tentang pembuatan pengolahan keripik bayam.
Pihak sekolah juga meminta bantuan kepada home industry untuk mendemonstrasikan pengolahan keripik bayam, mulai dari awal sampai kepada tahap akhir. Aktivitas 6. Asesmen formatif. Pada asesmen formatif, setiap siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian, setiap kelompok menyiapkan butir-butir pertanyaan yang akan diberikan saat melakukan wawancara dengan narasumber. Tentunya, tim koordinator melakukan observasi pada kegiatan ini. Aktivitas 7. Presentasi hasil kunjungan. Setiap peserta didik mempersiapkan bahan diskusi yang akan dipresentasikan. Perwakilan setiap kelompok menampilkan hasil diskusi dari kunjungan yang telah dilakukan. Kemudian, guru bersama tim melakukan penilaian kinerja setiap kelompok. Aktivitas 8. Persiapan demo. Dalam aktivitas ini, peserta didik diberikan arahan oleh guru serta tim koordinator P5 untuk menyiapkan beberapa bahan dan alat yang diperlukan untuk melakukan demonstrasi. Peserta didik berkeliling di lingkungan sekitar untuk mengumpulkan bahan utama, yaitu tanaman bayam. Kemudian, guru bersama tim menjelaskan prosedur demonstrasi dari tahap awal sampai tahap akhir. Aktivitas 9. Demonstrasi. Dalam kegiatan ini, peserta didik dipersilahkan untuk menyediakan setiap bahan dan alat yang sudah disiapkan sebelumnya. Guru mempersilahkan setiap kelompok untuk melakukan demonstrasi pembuatan keripik bayam dari awal sampai akhir sesuai dengan arahan. Guru membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan. Pengolahan keripik bayam dimulai dari awal membersihkan tanaman bayam sampai di tahap akhir, yaitu pengemasan. Setelah proses demonstrasi, setiap kelompok menyelesaikan pengemasan. Kemudian, setiap kelompok diberikan tugas oleh tim koordinator P5 untuk berusaha melakukan pemasaran. Setelah kegiatan selesai, kemudian dilanjutkan dengan asesmen sumatif.
Asesmen ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemahaman siswa setelah melaksanakan serangkaian kegiatan-kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Penyusunan portofolio sebagai tugas akhir. Guru menyampaikan informasi tentang cara penyusunan portofolio. Kemudian, peserta didik mulai menyusun portofolio dengan bimbingan guru. Mereka melengkapi dokumen yang akan ditampilkan dalam portofolio, dibantu bersama orang tua. Perayaan hasil belajar. Setelah menyelesaikan tugas portofolio, peserta didik datang ke sekolah dengan membawa portofolio yang telah mereka selesaikan. Setiap peserta didik mengomunikasikan pengalamannya dalam melaksanakan P5. Peserta didik yang lain menanggapi presentasi pengalaman dan karya portofolio yang ditampilkan oleh kelompok lain. Guru memberikan apresiasi serta umpan balik. Refleksi. Pada kegiatan ini, guru bersama peserta didik melaksanakan kegiatan refleksi. Guru dan peserta didik saling merefleksikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah umpan balik dari peserta didik. Sekian pemaparan video pembelajaran P5 dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.